Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Arifudin Sapat. Saya dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2021 dengan NIM D112110029. Kita langsung masuk ke PPT-nya. Di sini tuh saya materi PPT-nya itu presentasinya itu tentang anti bullying. Jadi kemungkinan ini juga bisa menjadi referensi untuk menghindari atau untuk semisalnya untuk mengedukasi anak-anak atau ya teman sebaya kita yang suka membuli atau yang pernah dibully gitu. Next. Nah, di sini juga apa sih itu bullying itu? Jadi bullying itu sesuatu tindakan yang tidak mengenakan atau menyinggung perasaan seseorang malah sampai kena mental atau bunuh diri. Mungkin bullying itu ya yang mengganggu lah, mengganggu seseorang seperti itu. Jadi bullying itu banyak sifat pembuliannya itu seperti melalui kata-kata atau melalui fisik seperti itu. Jadi bullying itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi menghindari anti bullying itu ya kemungkinan 75% atau 85% itu balik lagi ke diri kitanya itu gitu. Kalau kita tidak mau dibully, ya makanya kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan cara menghargai orang baru, mungkin seperti itu. Di sini juga mengapa komunitas positif itu penting? Maksudnya komunitas itu adalah lingkungan. Lingkungan yang positif itu ya sangat penting karena di lingkungan kita itu banyak generasi-generasi kita penerus selanjutnya. Jadi kita itu perlu mengedukasi untuk seperti adik-adik kita yang di bawah kita gitu. Jadi dalam konteks lingkungan itu biar semua orang mau itu lingkungan sekolah, mau itu lingkungan di rumah gitu. Jadi harus bagaimana mencapai titik lingkungan positif itu penting karena biar semua biar semua orang itu merasa nyaman dalam melakukan sesuatu seperti kita lagi belajar, kalau tidak ada kasus bullying kan kita aman-aman saja, kita lancar-lancar saja. Untuk di rumah, semisalnya kita mau melakukan sesuatu, jadi tidak ada rasa kecanggungan, aduh aku takut dibully nih, karena aku gak bisa ini, gak bisa itu, gitu. Jadi komunitas positif itu sangat penting, karena agar kita itu bisa saling menghargai, rasa aman dan diterima gitu. Jadi kita juga bisa saling belajar untuk terhadap adik-adik kita atau teman-teman sebaya kita atau malah yang seatas kita itu masih suka membuli atau yang suka dibulinya gitu. Jadi kita itu bisa saling edukasi atau saling belajar. Seperti itu. Untuk di sini bagaimana sih cara membangun lingkungan yang positif itu? Yang pertama mulai dulu dari diri kita. Gimana caranya? Yaitu saling menghargai. Nah, saling menghargai itu intinya itu kita kita dulu yang menghargai. Semisalnya lawan kita itu tidak menghargai kita balik ya, berarti dia itu bukan untuk tipe orangnya bukan untuk ditemani gitu. Karena dia itu pasti ujung-ujungnya suka membuli gitu. Jadi menghargai itu mungkin kunci yang pertama. Untuk yang kedua dengan cara menyapa atau ya semisalnya kalau untuk sudut pandang yang suka membuli suka ada bahasa, "Woi, kamu kulitnya kok hitam? Kamu kok gendut?" Nah, itu sudut pandang dari yang suka membuli itu pasti kayak gitu gitu. Cara memanggil menyapanya itu gitu. Untuk dari sudut pandang yang dikatain seperti itu pasti kan merasa tidak nyaman gitu. Jadi lingkungan positif itu caranya itu harus dibangunnya itu dengan menyapa terlebih dahulu gitu. Dengan ramah atau dengan selayaknya gitulah kita itu menghargai gitu. Agar rasa ada nyaman gitu untuk ditemani atau di lingkungan rumah itu seperti itu gitu. Mau di rumah maupun di sekolah sama saja gitu. Untuk yang selanjutnya membantu teman yang membutuhkan dan berbagi sesama. Nah, teman yang membutuhkan itu seperti kayak gini. Semisalkan teman tidak bisa mengerjakan sesuatu itu secara sendiri,
kita itu jangan membuli, kita itu harus apa yang kita tahu kasih tahu gitu. Jangan sampai memaksakan diri kita itu udah mah gak tahu malah so tahu. Nah, gitu. Jadi apa yang kita bisa, apa yang kita tahu, kita harus menolong gitu. Kalau misalkan kita tidak bisa, sama-sama tidak bisa, kita nanyakan yang lebih bisa. Nah, kita juga harus melihat juga gitu. Respon yang kita tanyakan itu apakah baik, apakah enak, apa tidak gitu. Karena di sini juga kan membangun cara komunitas positif itu seperti yang tadi pertama kita itu mulai itu dari cara menyapa gitu. Nah di sini juga kan mungkin saya membutuhkan teman saya membutuhkan karena tidak bisa untuk menanyakan ke si A ini gitu. Contohnya itu si A-nya itu ramah enak pasti panggil dengan sapanya itu gitu. Mungkin di situ juga akan timbullah hal-hal positif untuk lingkungan positif misalnya di kampus ataupun di sekolah kurang lebihnya seperti itu. Untuk selanjutnya cara mencegah bullying itu yang pertama balik lagi yaitu menghargai. Yang pertama menghargai diri sendiri yaitu sadar diri. Sadar dirinya itu seperti ini bahwa batasan kita tuh eh sampai di sini. Nah, jangan sampai dilebih-lebihkan. Nah, hal yang dilebih-lebihkan itu pasti akan jadi sesuatu hal yang dibully. Menurut pandangan garis besar saya yang sudah mungkin yang sudah banyak contoh-contohnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu dari tata cara kita berbicara. Yang kedua itu menghargai. Yang ketiga mungkin bercanda tidak berlebihan seperti itu. Pasti ujung-ujungnya pasti ya terjadi bullying seperti itu gitu. Cara mencegahnya kurang lebih seperti itu. Nah, langkah-langkah jika melihat tindakan bullying. Nah, yang pertama itu jangan langsung melaporkan, tegur dulu terlebih dahulu. Apakah bisa memakai ucapan kita gitu. Semisalkan Hafiz itu yang dibully, yang membulinya itu Irgi. Nah, kita tegur dulu Irginya itu gitu. Apakah masih bisa diajak bicara, apakah tidak gitu. Kalau semisalkan tidak, ya udah mungkin kita laporkan entahkah itu ke dosen atau ke gimana. Jadi kita pembicaraan secara kekeluargaan dulu, kita bereskan dulu di tempat itu gitu. Mungkin seperti itu. Untuk yang kedua, kita jangan berdiam diri saja karena bullying itu tindakan yang tidak harus dinormalisasi. Itu tindakan yang seperti itulah yang tidak boleh dilakukan. Jadi ajak juga teman-teman untuk ini gitu, untuk mencegah bullying tersebut. Nah, melapor itu penting atau tidak penting itu balik ke personalnya diri sendiri. Apakah diri itu bisa melawan atau tidak? Jadi kalau misalkan melawan ya udah kita lawan. Apakah kita mampu? Kalau tidak bisa ya udah kita melapor. Mungkin garis besarnya seperti itu yang sudah mendapatkan saya sudut pandangnya yang sudah banyak contoh juga seperti itu. Bagaimana mengalami teman yang mengalami kesulitan? Ya udah, yang pertama itu sapa, ajak bicara baik-baik, atau semisalnya tidak mau diajak bicara baik-baik itu kita ajak kemana? Apa? Pulang bareng ayo. Misalkan si teman itu selalu pulangnya naik angkot atau ajak bareng, ajak ngobrol terus gali. Nah, nanti juga kelamaan-kelamaan manusia itu pasti bakalan berbicara gitu ujungnya itu. Pasti bakalan seseorang itu pasti membutuhkan someone talk gitu. Kalau untuk bahasa Gen Z-nya itu seperti itu gitu. Jadi kalau ada kesulitan kita bantu, tapi kita diri kita juga jangan sampai memaksakan seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya itu kita itu harus bisa menghargai diri kita sendiri. Yang kedua, kita juga harus bisa menghargai orang lain dan bersikap baik saling mendukung. Kita bisa menciptakan rasa aman nyaman di lingkungan kampus, di sekolah SMK, SMP, SD sampai lingkungan rumah. Kita itu harus bangun lingkungan positif di mana setiap orang bisa dihargai. Terima kasih, saya Muhammad Apip.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.